sahabat Pinar Studio, bersama lagi dengan saya Winnie dalam acara Baka-Baka, berakal sehat, bertindak hebat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang bapak yang tentunya berprestasi, sama seperti yang biasanya ada di sini ya, pastinya berprestasi. Nah, bapak kali ini dengar-dengar bocoran beliau baru pulang dari Korea, gitu. Nah, bapak ini merupakan ketua dari komunitas guru penggerak Sulawesi Tenggara. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan minta Bapak untuk memperkenalkan diri, Pak. Bisa ceritakan tentang diri kita? Baik, perkenalkan nama saya Riz Aprizal, SPDG RMPD. Sehari-hari saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Kota Kendari. SMP 2? Ya, SMP 2 Kota Kendari. Kemudian seperti yang dikatakan juga tadi, saat ini saya menjabat sebagai Ketua Komunitas untuk Guru Penggerak Sulawesi Tenggara, sebuah komunitas yang beranggotakan guru-guru penggerak yang dibentuk sejak tahun 2021, sejak awal program Guru Penggerak sampai sekarang. Dan alhamdulillah sebulan yang lalu saya baru saja menyelesaikan program Indonesian Korean Teacher Exchange atau program pertukaran guru Indonesia Korea, di mana saya selama 3 bulan mengajar di sekolah dasar di Korea Selatan. 3 bulan? Keren banget tuh 3 bulan. Ya. Nah, terus 3 bulan tuh pertukaran, Pak ya? Iya. Mengajar? Ya. Jadi Bapak di sana mengajar? SD, SMP? SD. SD? Ya. Wah, ini bagus sekali ini. Ya. 3 bulan di Korea. Bapak udah hafal bahasa Korea nih, Pak? Beberapa udah bisa. Tapi cuma sapaan saja karena kebanyakan kami berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. 3 bulan di Korea berkomunikasi dengan bahasa Inggris full berarti, Pak ya? Ya. Bahasa Inggris full. Luar biasa nih. Bisa ceritakan pengalamannya di sana ini, Pak? Ya. Di sana kan pasti yang namanya luar negeri, Pak ya, Korea ya, pasti berbeda dengan kita di siswa di sini. Bisa diceritakan sedikit nih, Pak, perbedaan siswa di sana dengan di sini? Oke. Untuk perbedaan siswa mungkin dari motivasi belajar siswa mungkin ya. Dari motivasi belajar siswa itu, jadi motivasi belajar siswa di sana sangat terlihat sangat tinggi ya. Jadi ketika mereka masuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian merespon tantangan, challenge, kemudian juga bagaimana mereka berkompetisi atau menyelesaikan soal misalnya yang saya berikan, atau itu sangat-sangat antusias. Jadi itu yang membuat saya sangat-sangat bersemangat ketika masuk untuk mengajar di kelas gitu. Berarti bisa dikatakan di sana siswanya cerdas-cerdas gitu, Pak ya? Rata-rata seperti itu. Terus untuk itu kan siswanya, Pak ya. Untuk pembelajarannya sendiri itu di sana bagaimana? Oh ya, untuk pembelajarannya untuk di Korea Selatan itu mereka memulai pembelajarannya itu dari jam 9 pagi. 9 pagi sampai jam setengah 3 sore. Jadi itu agak perbedaan. Kalau kita mungkin Indonesia mulai di jam 7, kalau mereka itu mulai di jam 9. Di pagi hari. Tapi untuk pelajaran-pelajaran sama seperti Indonesia. Sama. Kemudian ada mata pelajaran sains misalnya, kemudian juga pembelajaran matematika, IPS dan lain-lain. Jadi kurang lebih sama. Cuman mungkin jam masuknya yang sedikit berbeda. Kemudian mungkin yang durasi perbedaan lain ada durasi pembelajaran. Biasanya kalau kita kan itu 45 menit, 2 kali 40 menit dan seterusnya. Kalau mereka itu 1 kali masuk cuma 40 menit aja. Jadi sekali masuk tuh 40 menit. Sekali masuk tuh untuk satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran. Oh, jadi kalau dari jam 9 sampai jam berarti 3 trip ya? Ya. Itu berapa mata pelajaran? Ada beberapa pelajaran, bisa kadang 6 atau jenis 7 pelajaran. Gitu, Pak ya. Iya sih, karena saya sendiri sama mengajar itu kadang memang ketika sudah durasinya lumayan lama, anak-anak itu cenderung bosan, Pak ya. Iya, benar. Berarti hanya 40 menit dengan berbagai mata pelajaran dalam 1 hari, gitu, Pak ya. Oh, keren. Pengalaman yang luar biasa pastinya itu, Pak. Di sana berapa lama? Kemarin 89 hari tepatnya. Jadi 3 bulan. Nah, untuk kesananya sendiri nih, Pak. Untuk kesananya sendiri nih, kayak ada mungkin mendaftar atau ditunjuk? Oh iya. Jadi prosesnya itu ada seleksi. Jadi kami ada 3 tahap seleksi. Untuk seleksi tahap pertama itu di tahun lalu adalah seleksi administrasi. Mohon maaf, bukan tahun lalu, tahun ini. Dimulai dari bulan April itu tahap administrasi. Jadi suratnya tersebar di seluruh Indonesia, kemudian keadaan administrasi.
saya apply untuk administrasi, kemudian lolos, baru kemudian lolos administrasi, kami 41 orang diundang ke Jakarta untuk seleksi, dan seleksinya di sana adalah seleksi bahasa Inggris, kemudian psikotes, kemudian tes kemampuan budaya. Jadi setiap peserta itu wajib punya keterampilan budaya, apakah itu misalnya menari, atau mungkin menyanyi lagu tradisional, memainkan alat musik tradisional, dan lain-lain. Itu. Kemudian juga psikotes, tes bahasa Inggris, dan menulis esai. Itu. Berarti tidak harus budaya Korea, Pak ya? Ya. Indonesia. Berarti ini artinya semua guru ini bisa mencoba, Pak ya? Boleh mencoba, sangat bisa. Mencoba. Namun salah satu syaratnya memang harus wajib fasih berbahasa Inggris. Fasih berbahasa Inggris ya. Berarti kesempatan ini sebenarnya terbuka untuk siapa saja yang ingin, Pak ya? Yang ingin. Nah, Bapak tadi ini kan membawakan materi ini, Pak ya. Saya lihat Bapak sebagai narasumber di kegiatan pengembangan komunitas belajar guru di Kelaro, Pak ya, dilaksanakan di Kelaro. Nah, untuk materinya sendiri saya lihat Bapak membawakan materi tentang refleksi penguatan kompetensi literasi dan numerasi kombel ya Pak ya, dalam satuan pendidikan. Nah, kalau untuk soal literasi dan numerasinya ini Pak kan apa ya, banyak yang saya tadi kayak miskonsepsi nih. Mereka menganggap bahwa literasi itu membaca, numerasi itu pembelajaran berhitung gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ya, jadi memang ini sedikit memang banyak miskonsepsi, terutama di kalangan guru-guru juga. Ya, jadi literasi itu sebenarnya bukan hanya kemampuan hanya membaca, tapi bagaimana memahami bacaan juga, dan bahkan mengetahui, melihat gambar, kemudian menonton video, menyampaikan gagasan, beropini, dan lain-lain, semua itu masuk dalam kemampuan literasi juga. Dan numerasi bukan hanya untuk 1 tambah 1 2 itu berhitung, tapi bagaimana bisa melihat data, kemudian memperkirakan jarak, waktu, hari, dan semuanya. Jadi numerasi itu lebih banyak ke kegiatan sehari-hari kita. Ya, berarti bukan berarti literasi itu hanya kemampuan membaca saja Pak ya, berarti dia tuh berarti apa ya, kayak kemampuan untuk kayak menyimak apa yang ada dalam bacaan gitu. Betul. Ini memang saya sering mendapati kayak begitu gitu di antara teman-teman guru gitu. Nah, kemudian Pak untuk kayak ini kan kombel Pak ya, komunitas belajar gitu. Nah, pandangan Bapak sendiri ini tentang adanya komunitas belajar dalam sekolah ini bagaimana? Oke, untuk komunitas belajar memang menurut saya sangat-sangat penting ya, karena itu adalah pondasi awal atau fondasi pertama untuk peningkatan kompetensi kalangan guru, karena tidak semua guru punya kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan di luar gitu ya. Mungkin kesibukan karena keterbatasan kapasitas juga, mungkin undangan juga terbatas dan lain sebagainya, sehingga komunitas belajar di sekolah ada komunitas terdekat dan yang paling bisa mengakomodir semua guru di setiap sekolah untuk bisa saling berbagi ilmu atau berbagi praktik baik. Atau mungkin bisa mengundang narasumber dari luar untuk memberikan pengalaman. Dan tentu waktu lebih fleksibel lagi karena tidak jauh dari rumah, kemudian juga bisa setelah jam pelajaran dan lain-lain, sehingga bisa diakomodir dengan baik. Berarti memang komunitas belajar ini sangat diperlukan di sekolah. Betul Pak ya. Sekali. Di sekolah. Ini kan hampir semua sekolah ini sudah memiliki komunitas belajar nih, tapi ada yang aktif, ada yang enggak aktif gitu. Jadi terkadang itu aktif itu hanya karena ketika ada kayak semacam persyaratan nih gitu. Nah, jadi menurut Bapak ini bagaimana nih cara untuk bisa mengaktifkan komunitas belajar ini nggak di sekolah? Ya, cara mengaktifkan komunitas belajar mungkin mulai dari hal-hal yang simpel. Jadi menyusun, misalnya kita mulai dari yang wajib dulu. Misalnya setiap awal semester kita kan wajib untuk punya rencana pembelajaran atau modul ajar. Bagaimana komunitas belajar itu kita adakan kegiatan untuk sama-sama menyusun modul belajar bersama. Itu kan lebih memudahkan daripada kita menyusun modul belajar sendiri-sendiri. Nah, komunitas belajar itu salah satu fungsinya. Jadi bagaimana kita berkumpul dalam satu tempat, berkomunitas, kemudian saling sharing, saling berbagi. Misalnya mari kita sama-sama menyusun modul ajar mata pelajaran ini. Oke. Boleh disempitkan lagi, jadi dalam satu komunitas belajar itu di dalamnya ada komunitas belajar mata pelajaran IPA, IPS, dan sebagainya. Sehingga lebih hidup lagi komunitas belajar. Seperti itu. Pak ya. Nah, ini saya sering mendengar nih Pak, biasanya nih kalau ada guru yang mungkin terbatas kemampuannya nih,
ketika dia tuh kadang merasa gengsi gitu untuk bertanya kepada Ya, ya, temennya. ya. Padahal Ya. sebenarnya komunitas belajar ini sebenarnya wadah untuk itu Pak ya. Ya, betul, Nah, betul. wadah untuk itu. Dan ketika mungkin ada teman yang memiliki kemampuan begitu, ketika mencoba untuk berbagi itu kadang dianggap menggurui Iya, gitu. iya, iya. Nah, ini bagaimana Pak? Kira-kira langkah-langkah yang bagaimana agar itu bisa apa ya? Tidak terjadi gitu. Iya, saya kira mungkin lebih ke kalau memang situasi diskusinya dibuat serileks mungkin. Kalau memang tidak bisa dalam sebuah konteks formal komunitas belajar, bisa kan komunitas belajar itu masing-masing per mapel, mungkin di ruangan khusus masing-masing, atau mungkin secara personal one on one satu persatu gitu ya. Siapa yang dia merasa dekat kita ngomongkan, baru kemudian disampaikan di forum seperti itu. Jadi pengantarnya tidak harus langsung disampaikan, mungkin kurang percaya diri untuk menyampaikan di forum yang lebih besar atau forum sekolah, boleh per mapel dulu. Atau yang dianggap dekat dengan sesama mapelnya, baru kemudian di-sharing secara bersama. Berarti dia tidak harus langsung kumpul gitu satu Iya, sekolah boleh, Pak ya, iya, enggak gitu. harus. Bisa kayak Per apa mapel istilahnya, dulu, atau mungkin berpasangan dulu, pair Iya, dulu, iya. yang penting sesama mapelnya atau sesama satu ini. Baru kemudian ke lebih besar lagi, karena kan komunitas belajar ini boleh dipecah-pecah dalam komunitas kecil, kemudian nanti dalam satu kali pertemuan baru digabungkan semuanya. gitu. Oh, ya karena kan selama ini bayangan kebanyakan gitu tentang komunitas belajar itu kita tuh kumpul ya semacam kegiatan ini gitu. Ya, kumpul satu sekolah dan satu orang berbagi seperti itu. Berarti itu sebenarnya pendapat yang kurang tepat Pak ya. Iya, bisa kita bagi lagi dalam komunitas belajar yang kecil-kecil lagi. Nanti sharingnya baru bersamaan, besar. Nah, terkait dengan materi yang Bapak bawakan tadi ini, refleksi penguatan kompetensi. Ya. Bisa diceritakan sedikit nih Pak, yang materi yang Bapak bawakan tadi ini. Ya, untuk refleksi penguatan kompetensi, karena selama beberapa tahun ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah terpapar istilahnya sama apa itu literasi, apa itu numerasi gitu ya, dan bagaimana penerapannya di sekolah. Jadi saya cuma memberikan refleksi atau pengingat kembali seperti apa sih konsep literasi yang kita pahami bersama sekarang, yang kita sudah mungkin dapatkan dari mana, mungkin dari PMM atau mungkin dari pelatihan, dan numerasi juga seperti apa, sehingga kita masih satu pemahaman bahwa yang diinginkan oleh Kemendikbud atau apa yang kita sampai bersama seperti ini, bahwa ini literasi, ini numerasi seperti itu. Jadi satu pemahaman dan masih seperti itu untuk kedepannya, sehingga program-program kedepannya itu bisa lebih ditingkatkan lagi, masih satu pemahaman. Jadi semua sekolah juga punya pemahaman konsep yang sama, terutama di Korea Selatan seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana tadi Pak respon dari peserta kegiatan sendiri? Nah, respon dari peserta kegiatan sangat-sangat baik, terutama mungkin tadi saya melihat beberapa ada yang sudah menjalankan program literasi, namun beberapa itu masih bingung dengan yang numerasi. Nah, sehingga tadi saya sudah memberikan sedikit pencerahan bahwa untuk numerasi tidak harus gerakan seperti gerakan literasi yang membaca dan lain-lain, tapi boleh diintegrasikan saja langsung dalam mata pelajarannya masing-masing. Jadi tidak secara masif dulu, tapi boleh masing-masing guru mata pelajaran mengintegrasikan numerasi itu di pelajarannya masing-masing. Jadi masih dalam bentuk kelas. Ya, kalau literasi kan mungkin langsung dalam bentuk apel pagi misalnya, atau gerakan literasi sekolah. Tapi kalau numerasi boleh dari hal kecil dulu, mulai dari disisipkan dalam modul ajar mungkin, atau masuk dalam rencana pembelajaran atau di dalam kelas. Bisa beri satu contoh mungkin yang lebih spesifik Pak, biar didengar sama teman-teman. Contohnya gini, saya mengajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada teks prosedur, cara membuat atau memasak sesuatu. Misalnya cara membuat teh misalnya. Kan dalam bahasa Inggris itu how to make tea itu misalnya ada 2 sendok gula atau 200 gram gula, misalnya 200 gram. Jadi numerasinya adalah 200 gram gulanya. Kemudian saya buat asesmen numerasi. Jadi misalnya saya buat soal nih, saya ada tamu yang akan datang 5 orang. Kira-kira untuk 5 orang itu saya akan buatkan masing-masing orang itu saya akan buatkan 1 gelas teh. Berarti kan ada 5 gelas teh. Berapa gram gula yang dibutuhkan untuk 5 orang tersebut? Kan tadi saya sudah ajarkan bahwa untuk satu gelas itu kan ada 200 gram. Berarti tinggal silakan lah mereka bernumerasi itu. Walaupun kita dalam pembelajaran bahasa Inggris, tapi disisipkan numerasi di dalam. Oh, boleh kayak begitu Pak ya? Boleh. Jadi sekarang tugas numerasi itu bukan hanya tugas guru matematika, tapi juga boleh di guru mata pelajaran lain.
ini supaya biar didengar sama teman-teman Pak ya, karena memang selama ini soal literasi dan numerasi itu memang bagi sebagian guru memang masih bingung begitu Pak. Nah, tanggapannya Bapak tentang adanya kegiatan-kegiatan seperti ini tadi Pak? Ya, kegiatan-kegiatan ini sangat penting ya untuk kita merefresh kembali pengalaman kita, kemudian juga saling berbagi. Tapi karena tadi ada peserta beberapa yang berbagi apa yang sudah dilakukan di sekolah, sehingga mungkin bisa menjadi contoh di sekolah-sekolah yang lain, gitu ya. Oh, kami sudah melakukan ini di sini, kendalanya seperti ini. Bagaimana dengan di sekolah yang lain seperti itu? Oh, mungkin bisa kita adopsi atau kita adaptasi kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin juga saran dari saya tadi mengenai integrasi numerasi, mungkin beberapa masih banyak belum menerapkan, baru mungkin terbuka pikirannya atau mungkin terbuka perspektifnya. Oh iya ya, ternyata di mata pelajaran saya juga bisa saya nih mengajarkan numerasi seperti itu, sehingga mungkin ada pemahaman baru, ada pengertian baru bahwa oh ternyata saya bisa menerapkannya di kelas saya gitu, tanpa harus berbicara yang terlalu spesifik kan yang gitu. Ya berarti sebenarnya numerasi itu tidak serumit yang kita bayangkan Pak ya. Nah, karena selama ini mungkin kata numerasinya itu ya, jadi banyak guru yang merasa kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nah jadi makanya ini pada malam ini kami minta Bapak untuk menjelaskan kepada teman-teman biar sama-sama tahu nih teman-teman, karena kebanyakan teman-teman ini terkadang mendengar judulnya aja tuh sudah ngeri. Betul, gitu. Padahal sebenarnya tidak serumit itu. Tidak serumit itu, gitu. Apalagi kalau mendengar lagi tentang ada kurikulum baru atau teman-teman tuh sudah down duluan gitu. Padahal kalau kita berpikir positif, sebenarnya kalau kita pelan-pelan menyerap informasinya, insya Allah semua akan, karena semua program kan sudah terstruktur sedemikian rupa ya, sehingga mudah dipahami gitu. Benar sekali. Nah, untuk kesannya Bapak nih tentang Pindara Studio. Ya, kesannya saya sangat apresiasi ya, karena dengan ini saya bisa menjangkau lebih banyak lagi audiens. Kalau tadi kan mungkin audiensnya cuma 40 guru ya. Kalau dengan Pindara Studio ini kita bisa dengan jumlah subscribernya, viewers lebih banyak lagi, sehingga apa yang saya sampaikan itu tentang literasi dan numerasi juga bisa menjangkau guru-guru yang lain yang mungkin tidak sempat hadir pada hari ini, sehingga bisa juga menerapkan di sekolahnya masing-masing. Semoga bisa menjadi inspirasi juga. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menginspirasi juga nanti memahami konsep literasi dan numerasi itu lebih baik lagi. Itu mungkin. Kalau untuk harapan Bapak sendiri atau mungkin ada pesan nih Pak untuk teman-teman guru? Ya, untuk teman-teman guru semuanya, jadi apapun kebijakannya, apapun yang sudah disampaikan oleh pemerintah, mari kita berpikir positif, tentu untuk kebaikan kita bersama, untuk pendidikan kita ke depannya, semua sudah diatur dengan baik, disiapkan dengan baik, kita mencoba untuk mengapresiasi positif, kemudian kita pelan-pelan untuk menyerap informasi, memahami dengan baik, kemudian juga kita jalankan dengan baik. Insya Allah apa yang sudah disampaikan adalah yang terbaik, sehingga nanti untuk pengembangan kita ke depannya kita akan selalu ikuti. Jadi selalu tetap update ya, selalu mau belajar, jangan berhenti belajar, dan pengembangan kompetensi selain mengajar, memang kewajiban kita sebagai guru adalah untuk mengembangkan kompetensi, dan kegiatan-kegiatan seperti ini dan juga mungkin dengan podcast seperti ini salah satu cara juga untuk kita mengembangkan kompetensi seperti itu. Berarti kata kuncinya selalu update Pak ya? Ya. Selalu update, jangan mau ketinggalan gitu. Nah, Bapak, saya mengucapkan terima kasih banyak ini Bapak karena sudah mau hadir pada saat ini. Mungkin karena ini juga sudah malam, Bapak pasti mau istirahat. Kita nggak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu dan berbincang-bincang lagi, Pak ya. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, sahabat Pindara Studio. Demikian tadi percakapan kita, bincang-bincang kita. Mungkin sangat singkat dan belum bisa memuaskan telinga teman-teman, tapi di lain waktu kami akan berusaha untuk kembali berbincang-bincang dengan Bapak. Oke?